Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot ya. Halo, jangan lupa subscribe untuk yang baru bergabung, kenalkan aku Sora. Kita akan langsung mulai saja pembacaannya. Tema hari ini adalah dia yang terobsesi ke kamu. Dia yang terobsesi ke kamu ya. Orang ini bisa saja masih jalan sama kamu, sudah pernah jalan sama kamu. Ini bisa saja mantan kamu yang sedang jalan sama kamu, atau nanti kamu akan ketemu sama orang ini ya. Tapi artinya orang ini punya suatu obsesi ke kamu ya, seperti kayak ada kecanduan atau ada obsesi yang dalam ke kamu. Kita lihat dulu siapa orang ini yang terobsesi ke kamu. Oke, siapa ke orang ini? Book. Nah, orang ini bisa saja orang yang kamu itu memang pernah belajar bareng sama dia. Mungkin saja ada teman sekolah, teman kuliah, teman belajar bareng, atau kalian tuh sama-sama punya suatu hobi, sama-sama suka baca buku, sama-sama ngoleksi buku dan sebagainya ya. Orang ini artinya adalah seorang yang cerdas atau pintar. Orang ini punya banyak hal yang dia tahu ya, dan orang ini punya memori yang sangat baik. Oke. Tapi ini juga bisa menandakan orang ini punya banyak memori yang sama kamu, sehingga banyak terjadinya suatu obsesi. Oke. Ada balon ya. Selain ada yang kamu ketemu sama orang ini mungkin pada saat belajar bareng atau sekolah bareng, di sini juga ada balon. Artinya bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang kamu kenal melalui acara pesta, mungkin ya, ada party, ada acara pesta, ada perayaan di sini, dan penuh dengan kebahagiaan. Jadi bisa saja kamu ketemu pada saat lagi kumpul-kumpul atau ada pesta di sini ya. Atau orangnya itu memang sesimpel dia suka pesta, dia suka kumpul, dia suka happy-happy. Ada pantai di sini. Bisa saja kamu atau dia sama-sama anak pantai, suka alam, menghabiskan waktu untuk ke alam, ke pantai, dan dia tuh banyak healing ya. Di pantai healingnya dia, kalau Sora lihat di sini. Bisa saja pantai adalah tempat favorit yang selalu kalian pergi, atau di mana kalian tinggal itu terkenal dengan pantainya atau dekat dengan pantai. Orang ini itu sangat punya satu sikap yang berusaha banget nunjukin dia tuh bisa support kamu, dia bisa nolongin kamu. Orang ini tuh salah satu bahasa cintanya act of service. Dia banyak bantu kamu, banyak nolong kamu. Oke. Orang ini itu juga ya punya penampilan fisik yang mungkin tipenya kamu banget ya, secara fisik ya. Itu ada tipenya kamu banget ya. Atau memang dia juga suka segala sesuatu yang indah-indah. Oke. Sekarang kita mau lihat ya. Selain daripada itu, bagaimana situasi hubungan kalian pada saat ini? Oke, bagaimana situasi hubungan kalian pada saat ini? Hubungannya ini adalah ada hubungan yang saling memberi dan menerima, tapi juga hubungan yang saling punya suatu pertimbangan, saling memberi dan menerima. Tapi di sini hubungan ini banyak memberi dan menerima ya. Jadi kayak di satu sisi dia ngasih support sama kamu, kamu juga berusaha memberikan support sama dia ya. Tapi ini juga bisa artinya adalah hubungan yang punya banyak sekali pertimbangan. Oke. Hubungan yang cenderung akan membawa kebahagiaan ya, dan di sini ada suatu perencanaan ke arah yang lebih serius. Jadi orang ini yang terobsesi sama kamu sebenarnya punya satu sisi di mana dia itu pingin punya ke arah yang serius ya. Oke. Dan di sini juga tapi ada periode di mana orang ini mungkin saja banyak kontemplasi, banyak berpikir. Sebenarnya ini adalah karena ngomongin hubungan mungkin sudah mau ke arah yang serius. Jadi di sini ada pertimbangan, kontemplasi, dan pemikiran. Artinya orang ini bisa saja sedang menarik diri, sedang mungkin gak banyak komunikasinya intens sama kamu. Tapi artinya bukan berarti dia mungkin tidak punya perasaan sama kamu, tapi ternyata dia itu masih terobsesi ke kamu. Oke, kita mau lihat ya. Apa yang membuat dia itu banyak berpikir atau adanya suatu pertimbangan ya. Kenapa di sini ada satu kontemplasi dan pertimbangan? Oke. Yang pertama, orang ini adalah orang yang pernah gagal di dalam hubungannya
Ya, orang ini pernah gagal dalam satu relationship. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan seorang yang sudah divorce, pisah, atau justru memang single parent ya. Jadi dia itu tidak mau mengulang kesalahan lagi untuk gagal. Jadi bisa saja orang ini ya pernah gagal dalam rumah tangga, atau pernah mungkin gagal nikah, itu juga bisa ya. Dan orang ini tuh merasa kayak dia itu tidak mau terlalu terburu-buru dan berhawa nafsu untuk ngambil suatu keputusan gitu loh. Walaupun sebenarnya dia punya suatu obsesi yang kuat gitu loh. Tapi karena dulu dia pernah gagal di dalam relationship-nya sebelumnya, ya, dan itu malah menghancurkan dirinya dan orang yang satunya lagi, dia lebih kepingin kayak, yuk mikir dulu sebelum banyak bertindak, ya. Karena dia tidak ingin mengambil suatu keputusan cepat-cepat. Walaupun di sini kalau saudara lihat obsesinya dia itu kuat ke kamu, ya. Obsesi dia itu kuat. Kenapa? Kenapa sih dia obsesinya kuat ke kamu? Kenapa dia punya obsesi yang kuat sama kamu? Ya, dia itu tidak mau ditinggalin sama kamu, ya. Jadi orang ini itu tidak mau ditinggal, dan dia tahu kalau seandainya dia ditinggal ada satu perasaan sakit dan kecewa. Orang ini sebenarnya punya isu takut ditinggalin, ya, karena mungkin saja dia pernah ditinggalkan sama seseorang, ya. Dan dia meyakini bahwa suatu hari kalian memang akan sama-sama, walaupun sekarang mungkin ada area abu-abu dan dia nggak yakin dan sebagainya. Tapi di sini dia yakin ada satu afirmasi positif bahwa kedepannya kalian bisa punya sesuatu sama-sama. Oke. Dan di sini kalau saudara lihat ada beberapa ya yang kondisinya juga memang sedang banyak tekanan ya, mungkin dari kehidupan dia, kerjaan dia, keluarganya dia. Jadi memang memilih untuk break dulu gitu ya. Dan di sini balik lagi, dia tidak mau mengambil keputusan secara terburu-buru ya. Ada obsesi, tapi untuk yang namanya ngambil keputusan penting itu kan gak gampang. Ya. Karena dia tidak mau sampai terperangkap dalam satu relationship yang salah, keputusan yang salah. Tapi ini beberapa situasi dari mereka itu juga mungkin masih tertunda ya, terperangkap dengan beberapa situasi yang membatasi dirinya dia. Tapi dia bisa merasakan kalau dia terobsesi sama kamu, karena di sini dia bisa merasakan kamu bisa memberikan dia self growth, ya. Kamu bisa menurishing dia, bisa apa ya? Kalau saudara lihat di sini, dia itu bisa merasakan jiwa dia itu ternutrisi dengan adanya kamu, oke? Dia juga merasa kayak hubungan kalian itu bukan suatulah hubungan yang biasa, ini hubungan sesuatu yang lebih strong, kuat, dan mendalam. Jadi di sini ada ikatan yang mendalam, yang kuat. Dan di sini ada hasrat yang sangat besar yang sebenarnya susah dia kendalikan ke kamu ya. Ada hasrat yang kuat, hanya dia tidak mau terburu-buru. Balik lagi dikonfirmasi di kartu oracle-nya, dia tidak mau terburu-buru. Tapi di sini dia juga merasa ada satu energi keterbukaan. Ini yang dia rasakan sangat-sangat membuat dia terobsesi sama kamu. Karena dia merasa kamu sangat terbuka, kamu sangat menerima, kamu sangat apa adanya. Dan dia merasa dia bisa diterima sama kamu. Dan di sini ada energi dari obsesi karena dia merasa kamu adalah seorang cinta sejati buat dia. Dengan berjalannya waktu banyak hal, dia merasakan kamu cinta sejati buat dia. Banyak rintangan atau halangan yang mungkin terjadi di dalam hubungan kalian, tapi justru itu membuat dia tuh lebih kayak menyadari bahwa mungkin ini adalah proses untuk kalian bisa sama-sama melewati dulu hal-hal yang sulit, ya. Ada rintangan, dalam salah satunya adalah dalam rintangan untuk dia benar-benar berpikir, mengambil keputusan, ya, karena mungkin di sini ada keraguan-raguan, ya. Oke. Dan ada juga mungkin rintangan-rintangan dari segi yang mana banyak negative thinking dari dirinya dia. Dia punya banyak kekhawatiran dan lebih banyak ke arah negative thinking, ya. Dan di sini dia juga merasa kayak dia nggak mau menjadikan kamu ternyata cuma sebagai pengalih dari kebosanannya dia. Jadi dia mau benar-benar membulatkan bahwa perasaan aku tuh sama kamu benar-benar dalam nih. Obsesi sama kamu tuh memang benar-benar obsesi cinta sejati. Di satu sisi dia mau menahan diri karena dia merasa dia pengen menjalankan hubungan sama kamu ikhlas. Dia ada obsesi sebenarnya, tapi dia juga pengen ikhlas, nggak mau maksa. Mau bisa let go. Kalau memang jalan bisa sama-sama, kalian akan sama-sama. Dan dia merasakan, memang hubungan ini ada koneksi secara spiritual.
Jadi bukan hubungan biasa ya. Dia rasakan kayak semenjak kenal sama kamu ada banyak proses spiritual yang dia jalani ya. Dan dia merasa bahwa semakin dia terobsesi sama kamu, semakin hubungan kalian tuh banyak arah rintangan dan halangannya. Jadi dia tuh lebih kayak menahan diri karena dia tahu semakin dia ngejer banget, semakin hubungan itu akan semakin kayak malah gini loh, semakin dipaksa malah semakin banyak tantangannya. Jadi dia lebih kepada mengontrol obsesinya dia, bukan dia nggak punya obsesi sebenarnya sama kamu, obsesinya sangat kuat ya, obsesi dia sangat kuat ke kamu. Apa dia punya obsesi yang kuat sama kamu? Dia banyak merasakan kebahagiaan sama kamu, manisnya diri kamu ya, dan dia merasakan kedamaian. Makanya kamu tuh memberikan energi ketenangan, kedamaian, energi kebahagiaan ya. Dan di sini juga ada energi dari dia merasakan setiap pertemuan dengan kamu, pembicaraan dengan kamu, semakin bicara sama kamu, semakin dia terhanyut dan semakin dia deep perasaannya sama kamu ya. Dan dia tuh suka banget untuk bisa berharap bisa banyak ngobrol lagi ke depannya sama kamu. Oke, jadi apa yang akan terjadi ke dalamnya? Ke depannya sama orang yang terobsesi ini sama kamu, akankah ada pergerakan dari dia? Yes. Yes. Oke. Orang ini akan ada pergerakan ya. Orang ini akan ada pergerakan ketika dia itu ingin memulai awal yang baru. Ketika dia sudah tidak ada lagi kegelisahan, sudah tidak ada lagi kekhawatiran, sudah tidak ada lagi hal-hal yang menekan dia. Jadi di sebenarnya masih banyak kekhawatiran ya. Tadi selalu udah bilang khawatir gagal, khawatir nggak berhasil dan sebagainya. Oke. Karena orang ini tuh banyak overthinkingnya karena pernah gagal sebelumnya. Oke, orang ini pingin mengambil suatu langkah baru sama hubungan ini, gitu loh, fresh start. Artinya akan ada langkah baru yang terjadi sama hubungan kalian ke depannya. Oke, setelah melewati periode-periode di mana dia banyak stres dan sebagainya, ya. Dan di sini kalau Sora lihat dia pingin menunjukkan effort yang kuat kayak untuk mempertahankan kamu. Dan di sini banyak dari mereka yang memanifestasikan kalian. Dan banyak ingin nunjukin bahwa usaha aku salah satunya dengan nyata secara finansial gitu ya. Jadi orang ini tuh bersiap ketika dia itu sudah selesai dengan dirinya sendiri dulu. Oke. Orang ini pengen selesai dulu dengan dirinya sendiri. Apa yang kamu harapkan, harapan positif itu akan datang. Karena di sini ada energi manifestasi. Jadi kalau memang kamu kepingin sama orang ini kamu yuk manifestasikan juga yang baik. Karena sebenarnya ada hasrat sih, hasrat yang kuat ini yang sebenarnya membawa obsesi. Tapi balik lagi, menahan diri dan mengukur itu supaya jangan sampai berlebihan. Ya, setiap momen akan dia langkahkan sebagai sesuatu yang penting dan berarti buat dia. Ya. Dan dia pinginnya seimbang. Dia nggak pingin cuma pakai hasrat doang, nggak ada pertimbangan dan sebagainya. Jadi langkah dia sekarang itu lebih kepada langkah-langkah yang memang terukur dan berhati-hati gitu. Ya, nasihat buat kamu apa? Oke. Kalau ada rintangan atau tantangan, yuk kamu bisa yang namanya defense atau bertahan. Namanya berjuang dalam relationship. Kalau kamu memang kepengen sama orang ini, berjuanglah sama-sama dengan dia. Salah satunya adalah yakinkan dia dan yakinkan diri kamu kalau memang kalian bisa sama-sama. Despite dengan kegagalan dia sebelumnya. Ya. Oke, itu yang mungkin bisa kamu lakukan sama orang ini gitu loh ya. Dan di sini sebenarnya kamu kan punya suatu kekaguman ya. Jadi kalian tuh berasal dari nilai satu kekaguman. Jadi yuk lanjutkan dulu. Kagum, ambil nilai-nilai yang positif dari dia dan juga sebaliknya. Dan yang sisanya adalah ada koneksi kalian memang dari segi past life ya. Memang ini bukan sesuatu yang pertama kali kalian ketemu dan sebagainya. Tapi di sini ada suatu energi perjuangan. Memang melewati sama orang ini pun akan ada tantangannya tersendiri ya. Salah satunya adalah tantangan secara finansial juga. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Salah satunya adalah juga bisa membantu dia untuk berfokus secara finansial. Jadi kamu bantu untuk nabung dan sebagainya. Sambil sama-sama yuk kita berjuang. Kamu pernah gagal, hubungan ini banyak tantangannya, tapi kita akan mau berusaha untuk yang terbaik. Akan sampai ke namanya komitmen dan ke arah pernikahan. Ada ke arah komitmen lebih, ada arah janji yang terpenuhi. Tapi ya balik lagi, semua butuh yang namanya kesabaran. Oke, di sini tuh ada sesuatu yang
proses-proses yang akhir-akhir gitu loh. Jadi mesti proses dulu. Jadi ini hubungan yang memang saling terjauhkan nggak bisa, saling obsesi terikat nggak bisa, tapi artinya nggak bisa cepat juga gitu loh. Prosesnya juga lumayan ya. Di sini ada angka 7, 8, 9. Jadi itu adalah 7 angka 8, 9 itu bisa saja bulan ya. Sora berdoa itu bukan tahun ya. Tapi harusnya bulan, atau ada bulan ke-7, bulan ke-8 atau bulan ke-9 untuk menjalankan proses itu gitu loh ya. Oke, tadi Sora udah telanjur nggak baca untuk astrologinya. Kita coba lihat ya. Di sini astrologinya ini banyak dari Aries, Leo dan Sagittarius. Itu banyak mempengaruhi di sini Aries, Leo dan Sagittarius. Lalu juga ada dari Gemini, Libra dan Aquarius. Oke. Dan juga terakhir dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ada Y, J, P, A, R, D, E, T. Dan teman-teman yang kepingin personal reading silahkan ya. Atau yang kepingin beli kartu, beli gelang, atau beli kalung juga bisa ya. Atau yang kepingin belajar baca kartu juga bisa. Ada U, ada V, ada E, ada J, S, dan ada H. Dan terakhir ada P. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.